Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan yang akan kita lakukan. Nah, sifat-sifat cahaya itu kurang lebih ada 6, yaitu yang pertama cahaya merambat lurus, yang kedua menembus benda bening, yang ketiga cahaya dapat dipantulkan, yang keempat cahaya dapat dibiaskan, yang kelima cahaya dapat diuraikan, dan cahaya membentuk bayangan. Untuk yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Nah, untuk alat-alatnya sudah saya siapkan di sini, kertas yang saya sudah lubangi seperti ini, dan saya sediakan senter HP. Nanti kita akan melihat cahaya itu merambat lurus atau tidak. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di layar putih tersebut ada warna putih. Itu menandakan bahwa cahaya merambat lurus. Sedangkan yang tidak saya beri lubang pada kertas ini berbentuk bayangan hitam. Berarti cahaya itu tidak menembus barang yang saya pegang ini. Tetapi ketika saya geserkan ke sini, nah cahayanya sudah tertutup lagi. Misalnya ini kalau saya tutup begini, tidak ada kotak putih sedikit pun di layar putih ini. Berarti sifat pertama yaitu cahaya merambat lurus, artinya benar adanya. Nah, yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Di sini saya sudah sediakan gelas bening dan gelas lebih gelap. Nah, untuk gelas bening akan kita senter seperti ini. Nah, ketika kita senter di sini, bayangan yang dihasilkan dari cahaya ini hanya bersamar-samar, tidak begitu pekat. Masih ada cahaya yang masuk sehingga cahaya menembus benda bening. Kita bandingkan dengan menggunakan gelas yang lebih gelap bahannya. Nah, ketika kita gunakan gelas, dia bayangannya full hitam pekat, tidak ada celah-celah cahaya sedikit pun, sehingga cahaya tidak menembus benda yang berwarna atau lebih gelap. Cahaya hanya menembus benda bening. Yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, untuk cahaya dapat dipantulkan, saya sudah menyiapkan spion dan HP. Untuk cahaya dapat dipantulkan ini, saya akan mengarahkan cahaya ke spion ini. Nanti apa yang akan terjadi? Nah, ketika cahaya menghadap ke sebelah sana, otomatis ketika tidak ada cermin yang buat memantulkan, di sini tidak akan ada cahaya sama sekali. Tetapi ketika di sini saya beri cermin, nah seperti ini, dapat dilihat bahwa di pantulan tembok saya ini ada cahaya dari lampu senter yang saya gunakan. Tapi kalau cerminnya ini saya ambil, tidak ada sama sekali. Tapi cermin ketika saya menghadapkan begini, nah dapat dilihat bahwa ada cahaya yang dapat dipantulkan. Nah, yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Untuk cahaya dapat dibiaskan, saya memerlukan gelas bening dan yang berisikan air. Nah, cahaya dapat dibiaskan dapat dibuktikan dengan misalnya saya memasukkan bolpen ini. Nah, ketika kita amati bahwa ballpoint ini seperti dipatahkan di permukaan antara yang ada airnya dan yang di dalam air, dan yang di bawah ini, yang di dalam air ini terlihat
oleh mata kita itu lebih besar, dan di sini bisa dilihat seperti bengkok atau patah. Nah, itulah cahaya yang dapat dibiaskan oleh cahaya matahari yang masuk ke mata kita. Nah, yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Itu untuk contoh kasus yang sering kita lihat yaitu terjadinya pelangi saat atau setelah hujan ketika ada cahaya matahari. Itu bisa kita buktikan, mari kita buktikan bersama-sama. Di sini saya sudah menyediakan air dalam baskom. Nanti saya akan memasukkan cermin. Nah, sebagian cermin yang masuk di sini. Nah, ketika saya pantulkan cahaya seperti ini, nah di situ terlihat seperti warna orange kebiruan. Nah, untuk proses-proses seperti ini bisa juga dilihat saat kita bermain gelembung mainan yang terbuat dari sabun itu. Ketika kita tiup dan gelombang itu naik ke atas, dapat kita lihat dari bawah. Ketika gelembung itu mendapatkan sinar matahari, maka gelembung itu akan memancarkan warna pelangi, yaitu Magico Hibinio. Karena sebenarnya cahaya putih yang muncul itu adalah gabungan dari semua warna yang ada dalam pelangi tersebut. Dan yang terakhir yaitu cahaya membentuk bayangan. Dari beberapa contoh yang saya terapkan tadi, seperti gelas, seperti kertas ini, ketika disorot dengan cahaya, dia akan menghasilkan bayangan. Misalnya tangan ini. Kalau tangan ini kan termasuk ke benda yang tidak bisa ditembus oleh cahaya itu sendiri. Jadi ketika kita mengginikan tangan dan di cahaya, otomatis akan ada bayangan di situ karena cahaya ini tidak bisa menembus tangan kita. Atau dengan gelas yang tadi akan terbentuk bayangan gelas. Nah, ketika yang hal-hal bening seperti ini, dia cenderung akan lebih samar bayangannya, sehingga cahaya di sini dapat membentuk bayangan ketika melewati benda yang lebih tebal atau selain warna bening. Itulah 5 macam sifat-sifat cahaya yang bisa saya sampaikan dan bisa saya praktekkan di percobaan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.